Anak nakal di pinggir jalan itu melempari pasangan yang lewat dengan batu. Tetapi pasangan itu tidak menyadarinya. Karena mereka terbiasa diejek oleh semua orang. Hanya karena mereka tuli dan bisu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka akan diejek oleh orang lain. Pria itu adalah pemulung. Papan selancar di tangannya adalah papan yang dia ambil dari tempat sampah kemarin. Dia butuh 1 malam untuk memperbaiki papan yang rusak. Sekarang dia mengajak pacarnya ke pantai untuk berlatih selancar. 2 orang itu 1 lawan 1. Setelah adegan yang sangat hangat, tiba di pantai. Si Zero tanpa ragu-ragu menanggalkan pakaian dan menuju ke laut. Tapi mata Takako dipenuhi dengan rasa sakit. Karena sekarang musim gugur, Takaco sangat khawatir laut yang dingin tidak akan baik untuknya. Para peselancar lainnya juga melihat papannya yang compang camping dengan mata yang aneh. Mereka mengejeknya karena menjadi orang miskin yang tidak bisa membeli peralatan selancar. Dibandingkan harus menghadapi kejahatan orang luar, ia memilih untuk menutup mata. Hatinya sangat murni, tidak ada kebisingan dunia seperti orang lain. Setiap hari sepulang kerja, ia dengan gigih pergi ke pantai untuk berlatih selancar. Setiap kali dia duduk di pasir, melipat pakaiannya dengan rapi, melihat pacarnya yang bodoh dan berusaha terlihat sangat bahagia. Kedua anak laki-laki yang melempar batu ke arah itu, bahkan mengikutinya ke pantai untuk menertawakannya. Pada hari yang sama papan selancarnya pecah. Lihatlah ekspresi kecewa pacarnya. Takaco hanya bisa duduk diam di sampingnya untuk menenangkannya. Keesokan harinya mereka pergi ke toko dan memutuskan untuk membeli papan selancar baru. Tapi harga yang tercantum di atas benar-benar terlalu mahal. Untuk yang termurah seharga 80.000 yen. Dia mengeluarkan sisa biaya hidup dan memberikannya kepada Takaco. Dia memasuki toko. Meskipun dia membelakanginya, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Dia mengambil sejumlah uang dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam dompet pacarnya. Dia melakukannya karena dia takut melukai harga diri si Zero. Kemudian dia menggunakan taktik menawar untuk mendapatkan diskon 25%. Tetapi pada akhirnya, dia masih ditolak. Mereka berdua hanya bisa berharap untuk pergi. Terus berusaha membersihkan sampah di jalan. Akhirnya menunggu gajian. Dia dan pacarnya pergi ke toko itu lagi. Menghabiskan 200.000 yen untuk membeli papan selancar. Tetapi tidak lama kemudian mereka keluar dari pintu. Mereka menemukan papan serupa di toko lain hanya dengan 98.000 yen. Jelas mereka kecewa. Namun keduanya pergi begitu saja dengan tenang. Sesampainya di halte, sopir bus tidak mengizinkan si Zero membawa papan selancarnya. Dia memberi isyarat agar pacarnya turun dari bus dan berjalan pulang bersamanya. Tapi Takako tidak mengikuti jejak si Zero, tetapi naik bus pulang sendirian. Sepanjang jalan dia sangat menyalahkan diri sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak stasiun yang lewat. Pada saat semua tamu turun dari bus satu per satu, Takaco masih menyambut orang-orang. Akhirnya di stasiun berikutnya, dia memutuskan untuk keluar dari bus dan berlari menuju net ketika dia melihat pacarnya lagi. Wajahnya dipenuhi air mata, memeluknya perlahan dan pulang. Setelah itu setiap hari, Takaco selalu pergi ke pantai bersama pacarnya untuk berlatih selancar. Tapi dia tidak tahu bahwa bahaya emosional diam-diam mendekati mereka. Pada saat ini di pantai ada sepasang kekasih lagi. Kakak ini juga pergi berlatih selancar dengan pacarnya. Ia memberi isyarat bahwa dia akan membeli makanan dan minuman. Setelah dia pergi, Haru memberi si Zero sekaleng air. Kemudian tentu saja, dia duduk di sebelahnya, juga terus-menerus melirik wajahnya yang tampan. Sekarang pacar Haru sedang sibuk berselancar. Tidak sempat memperhatikan tindakannya. Tapi Takako sudah pergi berbelanja. Melihat Haru dengan aneh di sebelah pacarnya dan sekaleng air yang sama di tangan mereka, dia menjadi sedikit cemburu. Tapi dia juga tidak membuatnya jelas. Beberapa hari kemudian, pemilik toko papan selancar melihat penampilan si Zero yang berusaha, dan mendengar orang banyak menertawakannya. Seorang pria malang yang tidak bisa membeli peralatan selancar. Pemiliknya merenung dan kemudian pergi dengan tenang. Hari berikutnya dia mengambil sendiri pakaian selancar dan memberikannya kepada si Zero. Dia juga memberinya makalah yang mengumumkan kompetisi selancar. Ternyata pemiliknya tidak menjual papan yang lebih mahal daripada papan orang lain. Tetapi papan toko sebelah itu palsu dengan kualitas yang buruk.
Setelah kembali ke rumah, Shizero dengan senang hati mengisi formulir pendaftaran. Pada hari pertandingan, para pemain lain melaju, tapi Takacho dan Shizero melakukan perjalanan jauh untuk mencapai tempat tersebut. Segera giliran dia, tapi wasit tidak tahu dia bisu dan tuli. Dia memanggil namanya seperti dia memanggil pemain lain. Jadi Shizero melewatkan kesempatan ini. Tapi orang-orang di sebelahnya menertawakannya. Masih orang yang sama yang biasa menertawakannya karena tidak memiliki peralatan selancar. Mereka jelas tahu bahwa dia dan pacarnya tuli dan bisu. Mereka juga tahu namanya tetapi menyaksikan Shizero melewatkan pertandingan. Bahkan tidak repot-repot mengingatkannya untuk mengikuti ujian. Dengan pacar yang sedih, dia meninggalkan arena. Bos tampak tuli dan bisu tidak datang. Datang tapi dia tidak mendengar namanya. Apakah dia tidak berpartisipasi? Mengapa tidak membantunya? Dalam perjalanan pulang, bos bertemu dua orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Dengan antusias ia turun dari mobil dan menawarkan diri untuk mengantar mereka pulang. Di bawah bimbingannya, keterampilan selancarnya meningkat secara drastis. Bahwa Haru masih mencoba untuk berbicara dengannya, dan memintanya untuk mengupas jeruk keprok untuknya. Dia berbagi setengah jeruk keprok manis dan asam dengan Shizero. Tapi saat ini Takacho diam-diam muncul di belakang mereka berdua. Dia dengan marah berbalik untuk pergi dari sana. Lama kemudian, dia juga tidak lagi muncul di pasir, merawat, melipat untuknya. Dan juga dia tidak mendengar suaranya. Takacho dengan cemberut duduk di kamar. Tapi ia harus pergi. Akhirnya dia memikirkan cara. Dia melemparkan sepatunya ke jendela Takacho berharap mendapatkan perhatiannya. Sayangnya, Takako tidak memperhatikan pergerakan di luar jendela. Jadi dia mengambil batu itu dan melemparkannya ke jendelanya dan dia berlari keluar. Tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata rahasia. Takacho memilih untuk mempercayainya lagi. Sama seperti itu, mereka berbaikan dalam sebuah kontes. Tidak lama setelah itu Shizero berdiri di podium untuk menerima penghargaan. Meski bukan juara, dia tetap tersenyum bahagia. Dengan bangga menyerahkan piala kepada pacarnya dan berfoto bersama di pantai. Pada hari hujan, Shizero tetap pergi ke pantai untuk berlatih selancar. Setelah selesai bekerja, Takacho juga bergegas ke pantai bersama pacarnya. Tapi dia hanya melihat papan selancar menempel di pantai di pangkuannya. Dia tahu betul bahwa pacarnya pasti dalam masalah. Namun dia tidak menangis. Karena ketika seseorang terlalu patah hati, mereka tidak akan bisa menangis. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Karena di dalam hatinya dia sudah mempersiapkan hari ini. Sejak pertama kali pacarnya berselancar, hari-hari kecemasan dan ketakutannya dimulai. Dia takut pacarnya akan mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi di bus hari itu adalah penentangannya yang diam-diam untuk berselancar. Dan pada akhirnya, dia tetap memilih untuk turun dari bus dan berjalan pulang bersamanya. Karena dia benar-benar tidak tega kehilangan satu-satunya kebahagiaan kekasihnya. Bahkan saat itu, ia menitikkan air mata kesakitan karena kejadian tak terduga hari ini. Mengakhiri kisah Takacho yang membawa papan selancar pacarnya ke tempat ia biasa bertanding. Kali ini dia tidak memilih untuk berjalan tetapi naik feri. Dia menempelkan satu-satunya foto mereka bersama di papan tulis. Lalu dikirim ke laut dalam.